Ketika terjun di dunia entertain, itu siapa yang paling apa ya, yang paling Berpengaruh. membantu, yang paling Bantu, mendukung, besar. mendorong, menjorokin dan gitu lah. yang paling Mendorong paling besar adalah situasi terdesak atau terparah saya. Jadi saya tinggal bersama orang tua, mertua, anak saya sudah tiga saat itu, dan saya masih freelance dengan hasil yang menurut saya masih kurang. Dan saya setelah diberhentikan, ibu kan punya sakit dulu, sakit kanker serviks. Jadi saya pengen punya mimpi sebenarnya. Awal berkarir itu punya mimpi bagaimana orang tua saya bisa melihat anak mantunya yang saat itu masih numpang terus selama beberapa, dan saya 3 bulan belum berkarya itu 3 bulan tidak menghasilkan karena YouTube memang berat menurut saya. 3 bulan keluar rumah sama istri dikasih uang jual kalung, terus jual cincin, sore pulang biar terkesan saya bekerja saat itu. Dan sayangnya sekarang saya sudah menerima ini semua, cuman ibu sudah nggak ada. Padahal saat itu memang ibu pengennya naik haji. Walaupun sudah mendaftar sih dari jual sawah di kampung, tapi ya mudah-mudahan ibu melihatlah hasil dari anak mantunya yang dulu ngerepotin, makan ngikut terus. Saya hidup pun sering pinjam sama teman satu media dulu yang sekarang di Jakarta, itu sering kontak, Mas ada uang nggak buat ini, buat anak sakit. Dan itu saya alami, dan perjalanan itu ternyata adalah sebuah inspirasi saya, sebuah hal yang mendorong saya untuk menciptakan karya terbaik, dan alhamdulillah sekarang diterima Amin. masyarakat. Ibu meninggal tahun kapan? Ibu meninggal sudah kurang lebih setahun. Waktu baru-barunya corona. Rosdal rilis, pokoknya Rosdal rilis. Dapat beberapa bulan, ibu sudah nggak ada. Dan itu niatnya sebenarnya pengen mau menaikkan haji. Awal saya dimanapun promosi Rosdal ditanya apa sih motivasinya, dan ketika nanti sukses saya pengen menghajikan orang tua saya, khususnya menantu sama orang tua saya pribadi. Tapi nanti mungkin setelah Le Dahlan sudah mendapatkan apa yang diinginkan, bisa kan menaikkan haji tanpa ada sosok ibu, seorang ibu. Kemarin konfirm sih nggak bisa, kita cabut nggak bisa, cuman diwakilkan mungkin istri, mungkin yang meneruskan mungkin istri. Dan dari hasil itu alhamdulillah, dari karya itu sekarang saya diundang TV. Itu pun ada cerita unik, Mas. Jadi saya besok kan now live di TV nih. Anak sama istri kan di rumah. WhatsApp. Nggak WhatsApp sih, bikin story. Foto saya dipajang di flyer di itu, mau besok mau di RCTI itu storynya gini. Saya nggak punya TV. Gitu. Memang benar saya di rumah nggak ada. Dan itu bukan artian nggak bisa beli sebenarnya. Konteksnya memang ada hal-hal yang lebih penting ketimbang saya harus beli TV gitu sih. Gitu. Jadi saya merasa bangga, dan mudah-mudahan dari karya itu orang tua menantu saya di sana juga ikut bangga gitu. Oh ini Mas. Ini balik ke ibu tuh sakit kanker serviks. Serviks sudah Berapa bulan waktu itu? 8 tahun malah. Ibu dulu malah sempat divonis usia tinggal 4 bulan. Itu Le Dahlan yang mengurusin semua itu. Semua dari saya belum menikah malah. Dari belum menikah, terus dapat sebulan saya langsung menikah karena vonis ibu yang tinggal beberapa bulan, akhirnya anak perawannya terus udah nikahin aja gitu. Dan dari situ kita sama-sama berjuang, ibu sampai bertahan 8 tahun. Luar biasa ya. Itu ngurusnya sangat, ya itu kan sebagai anak ya. Iya. Ngurusin orang tua tuh pahalanya besar gitu. Itu sampai nyari biaya itu dari pinjem. Oh kalau untuk operasi ibu dulu jual sawah lah, jual inilah. Tapi ada salah satu kakak juga yang saat itu di luar negeri juga, dikerja di sebagai buruh migran. gitu. Dan alhamdulillah sembuh. Mungkin saya berpikir
apa saya yang membebani ibu selama dulu hidup gitu. Jadi saya numpang dari nikah sampai anak saya 3 enggak. Ya pernah sih ngasih, tapi saya cuman berpikir apa ibu mikir ini loh, mungkin enggak sih, menurut saya enggak, cuman pikiran saya aja, apa ibu mikir anakku yang satu ini kok enggak jadi orang gitu sih. Saya cuman berpikir itu sampai detik ini pun. Saya pun tadi WhatsApp sama istri, sebenarnya saya seperti ini hanya untuk ibu, sebenarnya enggak ada hal yang lain. Cuman ya mau gimana lagi, ibu sudah enggak ada. Tugas saya adalah membahagiakan istri sama anak saya aja, itu aja sih. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berkah untuk saya, berkah untuk keluarga saya, dan berkah untuk orang lain karena saya, itu aja sih. Ini mungkin berkat doa ibu ya. Mungkin juga, dan itu saya pasti juga seperti itu. Ya usaha nggak mengkhianati hasil, Mas. Benar, Ya, amin. kayak gitu. Ayah masih ada atau Ayah masih, bapak masih. Masih ada? Bapak pun awalnya juga nggak yakin gitu. Pengennya bapak sebenarnya udahlah di rumah ngurus sawah kan gitu. Ngurus sawah yang sudah ada, disyukuri. Dan saya dulu sempat bercocok tanam. Oh, sebetulnya ya. Sempat bercocok tanam. Piara kelinci, piara kelinci. Sudah semuanya sudah saya lakuin. itu pas pas ibu sakit, itu pesan apa yang dipesan ibu terhadap Lek Dahlan? Kalau pesan secara detail sebelum beliau detik-detik meninggal enggak sih, karena waktu meninggal saya memang sibuk ngurusin nyari dokter saat itu. Tapi sebelum beliau sakit parah lagi, setelah drop terus kemudian sehat, pesannya hanya satu sih, dia hanya berharap anaknya tinggalnya ya di situ aja, jangan sampai diboyong kemana, karena masih ada bapak. Dan ya kita pengennya mengabdikan diri ke orang tua, itu aja sih. Kalau lucu banyak, lucu ada, sedihnya juga ada. Lucunya ya sekarang nggak diperlakukan nggak wajar aja sih. Menurut saya yang itu berlebihan. Satu, kedua, teman-teman yang sudah lost kontak lama muncul mendadak, itu hal yang wajar. Wajar, betul. Terus kalau perubahan lain ya, konteksnya saya pengen berhasil. Dan alhamdulillah saya sekarang mampu bikin angkringan kecil-kecilan, dan di situ memang saya pengen membuka pekerjaan untuk tetangga-tetangga sekitar. Saya punya rumah baca juga gratis di rumah saya Di Madiun. gratis. Terus kemudian saya next time-nya saya pengen bikin semacam apa ya Mas, semacam kayak kayak rusun, tapi di situ khusus untuk teman-teman difabel. Itu yang mau saya realisasikan, dan dibantu nanti ada teman jurnalis juga yang kebetulan kita satu misi. Insya Allah lah nanti tahun ini target saya itu. Wah, mulia banget tuh ya. Nggak mulia sudah. Pencitraan sih. Bisa dilihat aja di rumah saya. Jadi apa yang saya sampaikan khawatirnya nanti menjadi riak buat saya sih. Tapi jelas saya hanya ingin memotivasi untuk yang di luar sana. Sebagian hak kita itu ada bagiannya untuk orang yang lebih membutuhkan. Itu prinsip dari saya, seperti itu sih. Dan alhamdulillah ya sekarang itu target saya kurang satu. Saya pengen bikin tempat di mana itu bisa menampung teman-teman difabilitas. Yang saya dulu liputan kayak sampean itu, ternyata ada difabilitas pintar melukis, ada difabilitas bikin ukiran. Nah itu kenapa nggak kita tampung? Betul. Mereka kalau nggak ditampung larinya kemana coba? Pasti pijit. Bisa ya. Gitu kan realitanya memang gitu. Begitu. Jadi saya pengen menampung mereka, ngasih wadah mereka, sementara saya sudah punya jaringan kuat nih, misalnya saya di teman-teman artis lah, atau di teman-teman entertain, kan saya bisa menjualkan produknya dia, itu aja. Kenapa nama itu Lek Dahlan? Kok bukannya Dahlan Syekh aja? atau apa gitu? Syekh atau Ya, nama lengkap Dahlan Effendi. Oh. Le itu adalah panggilan di kampung yang memang sengaja saya up. Jadi Pak Le, paman kalau bahasa Indonesia paman. Encing. Encang. Kalau encang. Itu sih paman Le. Jadi biar Le itu membumi.
Wah, le gitu aja sih. Nah sekarang ini lagu Lost Doll 2 itu diproduksi sendiri, terus diproduksi sendiri, terus labelnya mana? Kalau untuk Lost Doll 2 Joko Bening itu kebetulan kita produksi sendiri, arrangernya di Mas Bayu Onyong, kemudian ada beberapa talent yang support saya, ada Mas Dodik Mulyanto di model klipnya itu, kemudian ada Mas Darun Darboy yang secara besar hati menawarkan diri, saya siap untuk jadi video klip ini gitu. Terus ada Bella Bonita, dan kebetulan saya mempercayakan publishing ini ke Mahar Pustaka. Tuh, orang kalau udah mau jadi presiden aja orang jadi merapat banyak. Iya. Orang menjadi orang terkenal pasti merapat semua. Energinya baik, Mas. Jadi orang-orang baik tuh pada ikut. Iya, ngumpul. mereka lebih cenderung itu sih. Mungkin iba dengan kondisi saya yang mau ngundang nggak punya uang gitu. Akhirnya itu tak support gitu aja sih. Nih orang ya penonton ya, ini sebenarnya bukan pencitraan. Ya kan? Le Dahlan ini nggak mau namanya pencitraan, tapi emang orangnya seperti ini. Oh iya, saya harus dagel gini guys. Ya, Le, ada rencana berkarir di ibu kota Jakarta? Apa lebih nyaman di kampung atau seperti apa, Le? Enggak, saya pengen di kampung. Kenapa, Le? Apa ya? Kalau di sini susah, saya tidur di hotel jujur nggak bisa. Pasti saya di bawah, Mas. Nanti ini saya copot, saya gelar di bawah. Sakit gitu kan, ini kan ketekan gitu kan. Jadi memang nyamannya di situ. Satu itu, kedua pengenlah berkarir di usia saya ini. Menurut saya berkarir tidak harus di ibu kota sih, di kampung bisa gitu. Dan saya pengen karya saya nanti kalau bisa membesarkan orang kampung malah gitu. Walaupun Jadi saya mendunia. pengennya sih, tapi saya biar sekarang udah mendunia itu. Amin, amin. Nah saya pengen tanya, lagunya Le Dahlan tuh dari Lost Doll 1, kemungkinan Lost Doll 2 juga ya. Itu pasti banyak yang coverin. Oh, Banyak yang coverin lagu ini. Itu gimana? Ada izin nggak? Kalau Atau nanti cover- royaltinya seperti apa? Kalau cover ada sih beberapa memang yang secara legal izin ke kita, kemudian ada yang namanya sinkronisasi, ada beberapa penyanyi label juga. Cuman kita kan juga butuh seorang pengcover ya Mas. Jadi menurut saya bullshit ketika saya nggak butuh nih kamu pengcover, enggak. Saya memang sampai detik ini pun saya masih butuh seorang pengcover. Tapi saya berharapnya ya Mbok Yo lah, kulon nuwun bahasanya ya, bahasanya kulon nuwun gitu. Yang cover memang luar biasa banyak sih Mas. Banyak dan view-nya jutaan. View-nya ya Lebih lumayan banyak yang cover kayaknya. Sama yang penyanyinya gitu, sama penciptanya lagi. Untuk pengcover ini royaltinya seperti apa, Mas? royaltinya sepertinya dikoleksi, maksudnya sudah dikelola, dan itu pun pengelolaannya mungkin di Satu Pintu karena saat itu memang Denny Caknan yang membumkan. Dan kalau untuk kaitannya dengan hasil dari klaim cover itu seperti apa, detailnya kayaknya lebih detailnya ke Mas Denny deh. Itu aja sih, kalau saya khawatirnya kepleset gitu loh. Ngomongnya saya nanti salah lagi, artis baru aja sudah lah, itu loh aku khawatirnya. Sebenarnya belum artis sih, saya masih Sudah. seniman aja sih. Kalau kaitannya uang memang saya kepada siapapun saya memang itu. Yang jelas itu tadi puluhan hektar, ratusan juta, dengan bunga 0,2%. Kemungkinan ya akan ada undang-undang tentang pengcoveran lagu, bahwa yang mengcover lagu itu tidak boleh kan. Nah itu menurut Le Dahlan setuju nggak? Setuju, yang jelas satu setuju, karena saya setuju mewakili pencipta lagu di Indonesia. Karena pencipta itu dirugikan banget. Dirugikan, itu bahasanya dulu itu sebenarnya bajakan sih menurut saya. Iya. Karena ini sudah era digital, jadi pengcover. Cuman kita sebagai seorang seniman ya tidak boleh lah Mas, dalam artian terus langsung mengiyakan 100%, terus mengharamkan, lalu menjudge bahwa pengcover no. Menurut saya itu juga secara hati nurani kurang. Kasian yang Itu pun bertabrakan gitu loh. Bertabrakannya satu, jelas eksistensi lagu itu jelas
pengcover juga perlu dipertimbangkan. Semakin banyak pengcover, pasti lagu itu semakin dikenal. Kenal, betul. Nah, Keuntungannya cuman ya. resiko yang buruk adalah pengcover lebih dikenal dari dari Jayatinya itu. Tapi Mbok Yo itu tadi loh, Mbok Yo kula nuwun gitu maksudnya. Paling enggak diselipkan di deskripsi originalnya di ini loh, Iya. itu paling enggak itu sih. Seru ini ya Pak. Berarti kita nanti kalau mau cover lagu Le Dahlan, Le izin Le. Iya, itu Emang aja kamu udah. punya duit berapa? Mau ngabri punya duit berapa? Kalau aku itu aja sih. Sebenarnya peraturan itu juga bagus, juga ada kurang bagusnya karena kalau hanya menghasilkan 1.000-2.000 view kan mungkin haknya dialah, nggak apa-apa. Apa 200 juta itu? Nah itu bahayanya terkenal, justru yang terkenal yang cover itu yang parah itu. Yang itu, dan memang itu ada yang terjadi gitu loh. Terus sampai 200 juta terus menang-menang gitu kan ya. Menang-menang Aja ya kan, lagu Boleh bego. dosa menang. Udah diklaim lah kayak komplain. Diklaim lah kayak komplain ya. Nah, untuk teman-teman kreator khususnya, entah itu seniman, kreator vlog, kreator apapun, bekerjalah atau berkaryalah jangan untuk kita mencari keuntungan yang besar, tapi berkaryalah agar kita itu menginspirasi orang banyak, gitu aja sih. Anak-anak untungnya itu apa nih? Ya enggak, ya kalau selama itu menginspirasi pasti nextnya untung akan mengikuti gitu. Bonus. Kalau tujuan kita awal saya bikin harus dapat uang, kayaknya bakal itu nggak akan terkerja gitu sih. Itu pesan. Tapi kalau menginspirasi, misalnya bikin lagu ternyata menginspirasi penyanyi A, dinyanyikan, kan akhirnya pundi-pundi datang sendiri. Bahasa menginspirasi kan luas ya Mas ya. Iya. Mungkin bisa dinyanyikan ulang, kemudian mungkin bisa kita dicari untuk menciptakan lagu baru kan gitu. Itu namanya menurut saya itu sih. Jadi berkaryalah untuk menginspirasi, jangan semata-mata untuk kepentingan oriented duit, itu aja sih. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih Le. Terima kasih untuk Pak, waktunya. udah ada waktu untuk saya. Terima kasih, Le. Dikasih wawancara khusus eksklusif Eksklusif baru pertama. pertama buat bintang Dan Nusa. mudah-mudahan bisa trending 1 kayak Los Dulu 1. Amin. Dan jangan lupa lihat Channel YouTube Dahlan. saya. YouTube. Kalau penasaran dengan Jogo Benik atau Los Dul 2 di channel Le Dahlan, langsung aja gas, boleh dibully.